wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Yuris Aditya Saputri, nomor NIM 2560101214000, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 4 2026. Jurusan Kaprodi Manajemen Kependidikan Islam, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Hari ini tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG pada materi menuntut ilmu di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Mohon izin untuk menunjukkan identitas diri saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Gak ada. Alhamdulillah. Sebelum memulai aktivitas pagi ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah. Sebelum memulai pelajaran, saya akan membacakan presensi terlebih dahulu ya. Ajeng Puspitasari, Alifatus Saada, hadir. Isa Noviani, hadir. Ihsan Ibrahim, hadir. Muhammad Dofir, hadir. Muhammad Fairuz, hadir. Mia, hadir. Putri Nur Hofifa, hadir. Talita Aprenia Derisia, hadir. Sujata Bayu, hadir. Hadir semua ya, hadir. Selanjutnya, silakan semua berdiri. Saya akan mengecek kebersihan kalian masing-masing. Apakah sekarang masih ada yang masih belum rapi, atau kukunya masih panjang, atau dari segi pakaian kalian belum rapi? Ayo silakan berdiri dulu. Dicek sendiri-sendiri kalian, dilihat apakah kalian ada yang kurang, apakah kuku kalian ada yang panjang, apakah kalian masih ada yang kusut atau belum rapi? Rapi semua ya? Rapi semua ya anak-anak? Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita menyanyikan lagu
Ya, bisa dimulai? Bisa. Nyanyikan dari sekarang. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum Bu Guru menunjukkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru cek sound dulu ya. MTS Raudatul Ulum. Bisa, bisa, yes. Sekali lagi, MTS Raudatul Ulum. Bisa, bisa, yes. Sekali lagi, MTS Raudatul Ulum. Bisa, bisa, yes. Alhamdulillah, semangat pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, minggu lalu, ya, minggu lalu kita review dulu ya materi mengapa, ada yang tahu mengapa menuntut ilmu itu wajib? Coba, silakan, Malika. Karena ilmu itu adalah kunci memahami agama, Bu. Karena ilmu itu adalah kunci memahami agama. Betul. Karena memang kita sebagai manusia memang harus berpedoman terhadap agama. Kenapa ilmu itu penting bagi kita sebagai manusia? Agar kita bisa membedakan mana yang perilaku baik dan mana yang berperilaku buruk. Dengan ilmu itu juga kita bisa membedakan arah tujuan kita. Sebagai manusia, kita harus berlomba-lomba menggapai yang namanya surganya Allah. Untuk dapat menggapai yang namanya surganya Allah, apa yang harus kita raih terlebih dahulu adalah ilmu. Di manakah kita harus meraih ilmu? Di mana saja? Bisa di lingkungan kita, bisa di pendidikan, bisa di madrasah, ataupun bisa di dunia. Dimanapun bisa. Menuntut ilmu itu tidak harus di Amerika, tidak harus di Singapura, tidak. Boleh di lingkungan terdekat kita, asalkan kita betul-betul mempunyai nilai. Itu adalah menuntut ilmu wajib. Nah di sini Bu Guru akan menyampaikan beberapa penjelasan materi. Nah, tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan tematik juga. Apa itu menuntut ilmu? Nah, di sini usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan
maupun ukhuwawi agama. Itu adalah ilmu. Nah, sedangkan di sini ada beberapa buku buat pertanyaan tematiknya. Di sini buku buat pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematik ini, jika ilmu adalah sebuah lampu, apakah lampu sudah cukup terang untuk menyinari jalan orang lain di sekitarmu? Ada yang bisa menanggapi? Coba, Anjing. Bisa. Kenapa? Karena ilmu adalah pelita yang terus menyala mengusir kegelapan kebodohan. Karena ilmu itu adalah pelita yang terus menyala, yang akan nantinya mengusir yang namanya kebodohan. Kenapa ada kalimat mengusir kebodohan? Ya karena kita dilahirkan jadi manusia, dilahirkan oleh Allah dengan berakal. Kalau akal kita ini tidak kita fungsikan secara baik-baik, maka kita akan mendekati yang namanya pembodohan. Maka dari itu, bagaimana caranya akal kita sehingga kita menjadi manusia yang berguna, sehingga kita menjadi manusia yang selalu diperlukan oleh manusia lain, yaitu dengan cara mempunyai ilmu. Ilmu adalah sebuah lampu. Memang betul, ilmu itu adalah sebuah lampu. Kalau kita mempunyai ilmu yang bagus, kalau kita mempunyai ilmu yang barokah, syukur-syukur ilmu yang barokah, maka ilmu yang barokah ini akan menjalankan kita ke jalan yang bagus. Lihatlah orang-orang yang penting di sana. Lihatlah orang-orang yang sukses di sana. Mereka bisa sukses karena mempunyai ilmu. Mereka bisa menggapai cita-cita mereka karena mempunyai ilmu. Paham dari sini mengenai ilmu? Pentingnya mempunyai ilmu seperti itu. Karena ilmu ini adalah salah satu jalan menuju kita ke hal-hal yang memang kita perlukan. Itu adalah ilmu. Nah, di sini poin selanjutnya. Nah, kalau membahas mengenai ilmu, apakah kalian sekolah di sini ada niatan untuk menuntut ilmu? Ada. Pastinya disandari niat menuntut ilmu. Semua itu harus disertai dengan niat. Niatan rahmatan lil alamin, yaitu caranya kita menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita ingin menggapai ilmu itu sebanyak mungkin? Apakah dengan rajin belajar? Apakah dengan selalu mengerjakan tugas dari guru? Apakah selalu mendengarkan ceramahnya setiap kali guru itu menerangkan? Nah, itu adalah cara-caranya kita menggapai ilmu. Nah, di sini Bu Guru akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, perlu kalian lihat di sini tujuan pembelajaran melalui kegiatan project based learning. Peserta didik dapat membuat produk kampanye adab penuntut ilmu dengan tepat dan penuh empati. Produk kampanye itu seperti apa? Seperti tingkah laku, seperti adab kalian semua. Kalian merasa mempunyai ilmu, berarti kalian harus memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik mungkin. Memanfaatkan seperti apa? Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus dipraktekkan? Seperti hanya contoh kecil saja, tingkah laku. Kalau kita merasa kita mempunyai ilmu, kalau kita merasa jiwa kita santri, maka kita akan menerapkan ilmu ini dengan praktek tingkah laku kita. Bagaimana bertingkah laku yang baik dan benar, bagaimana bertutur kata yang sopan dan halus, itu yang akan kita lakukan kalau kita merasa sudah mempunyai ilmu. Itu ayat. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan project based learning, peserta didik dapat membuat produk kampanye adab menuntut ilmu dengan tepat dan penuh empati. Nah, ada lagi di sini. Apa itu menuntut ilmu? Nah, di sini usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh
setiap musim sepanjang hayat. Sepanjang hayat itu adalah apa? Sampai kita sudah tidak bernafas lagi. Saking dari wajibnya menuntut ilmu, mencari ilmu itu sampai mulai dari kita dilahirkan sampai sepanjang hayat. Betapa pentingnya ilmu itu. Penting sekali ilmu itu untuk manusia yang untuk ini, agar kita tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah ilmu. Nah, dari pembahasan yang sudah Bu Guru sampaikan barusan, apa yang kalian tanggapi? Nah, apa yang kalian tanggapi tentang pembahasan menuntut ilmu? Ada yang tahu? Sadia, apa? Menuntut ilmu fondasi utama kehidupan, terutama dalam pandangan Islam. Fondasi kehidupan. Nah, berarti kalian sudah bisa menanggapi. Berarti kalian sudah sedikit banyaknya paham. Katanya Sadia barusan, menuntut ilmu itu adalah fondasi kehidupan kita. Berarti kalau kita ingin hidupnya kita itu kuat, kalau kita ingin kehidupan kita itu sukses, maka harus membangun fondasi dulu dengan cara sekolah dulu. Kalau dari lahir, mulai dari umur 10 tahun kalian sudah bekerja, aduh Bu, menuntut ilmu itu buang-buang uang. Ngapain? Saya bekerja aja sudah kembali merantau. Tidak bisa. Karena kalau orang mempunyai prinsip yang seperti itu adalah bukan prinsip kesuksesan, melainkan prinsip-prinsip ciri-ciri orang yang tidak sukses. Jangan keburu bekerja dulu. Nikmati hari muda kalian dengan cara membekali ilmu-ilmu yang sekiranya cukup untuk diri kalian. Paham ya? Seperti Sadia barusan, ilmu itu adalah fondasi. Betul. Ilmu itu adalah fondasi kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, di sini masih semangat anak-anak? Masih semangat kah anak-anak? Masih. Kita meeting lagi yuk. Nah, MTS Rodatul Ulum? Bisa. Yes. Satu kali lagi. MTS Rodatul Ulum? Bisa. Yes. Oke, tepuk tangan. Semangat ya? Masih semangat? Jangan tidur ya, jangan ngantuk ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekilas materi PPT. PPT itu adalah seperti ini ya Nak ya. Dalil menuntut ilmu. Jelas kalian melihat di belakang? Dalil menuntut ilmu. Ayo kita baca bersama-sama. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha. Nah, ini adalah GS Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, sudah kalian baca barusan, ini adalah dalil menuntut ilmu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan GS Abasa, bisa dilihat semua. Penjelasan GS Abasa.
Pentingnya semangat menuntut ilmu. Abdullah bin Umi Maktum digambarkan sebagai sosok yang bersegera, yasa, dan memiliki rasa takut kepada Allah dalam menuntut ilmu, yang menjadikannya lebih mulia daripada orang yang sombong dan merasa cukup. Nah, pentingnya, ini diibaratkan ya, orang menuntut ilmu itu lebih mulia daripada orang kaya, lebih mulia daripada orang di atas orang kaya. Itu adalah salah satunya perbandingannya. Bagaimana mulianya kita kalau kita ingin mempunyai niatan menuntut ilmu yang guru saya mau sekolah setinggi langit, bahkan di atasnya langit sekalipun tingginya. Nah, itu bagus. Kalau kita disertai dengan niat yang bagus, itu bagus. Bahkan perbandingannya lebih tinggi daripada orang yang merasa cukup. Tahu orang yang merasa cukup? Orang yang kaya itu lebih tinggi derajatnya yang menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu karena Allah, bukan karena pacar, bukan karena sang kekasih hati, bukan karena sang belahan jiwa, tidak. Menuntut ilmu itu disertai dengan niat, bukan embel-embel ingin dipuji, bukan embel-embel yang lain, tidak perlu. Niat seperti itu dibuang dalam hati jauh-jauh. Kenapa, Bu Guru? Agar supaya kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat kelak ketika kalian sampai ke akhir hayat. Kalau ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang bermanfaat sampai ke akhir hayat, yaitu adalah ilmu yang barokah. Kewajiban memberi layanan pendidikan sama. Islam menekankan konsep pendidikan inklusif. Islam juga menekankan adanya pendidikan. Pendidikan itu sudah ada dulu sejak Islam itu dilahirkan. Bukan karena sekarang zaman modern adanya sekolah, dulu itu sudah ada. Dan di mana guru atau pendidik wajib menyamaratakan layanan dan tidak membeda-bedakan antara penyandang disabilitas maupun yang non disabilitas. Baik yang murid yang IQ-nya tinggi maupun murid yang IQ-nya rendah itu tidak bisa membeda-bedakan. Itulah yang namanya jiwa pendidikan. Siapapun yang mau menuntut ilmu, ayo. Siapapun yang mau belajar, ayo. Saya tidak membeda-bedakan, oh ini anaknya siapa, itu anaknya siapa, tidak. Menuntut ilmu itu kewajiban seluruh umat manusia. Dan di sini fokus pada pencari ilmu yang serius. Ayat 4 menegaskan bahwa ilmu harus diberikan kepada mereka yang benar-benar ingin menyucikan diri dan mendapatkan pengajaran meskipun mereka tidak memiliki kedudukan sosial. Sekalipun bukan anaknya pejabat, memang mereka punya hak yang sama menuntut ilmu. Meskipun bukan anaknya mantri, sama-sama mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu. Nah, paham ya? Sampai di sini ada penjelasan GS Abasa. Selanjutnya di sini ada GS Al-Mujadilah. GS Al-Mujadilah kita membaca bersama-sama ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majal
jaminan kenaikan derajat. Jaminan kenaikan derajat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, diingat sekali lagi, jaminan kenaikan derajat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah. Itu adalah salah satunya. Allah menjadikan derajat yang tinggi bagi dua kelompok, mereka yang beriman dan mereka yang berilmu. Itu adalah derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Beriman, selalu ingat kepada Allah, selalu mengutamakan keyakinannya terhadap Allah, sholatnya sempurna, sunnah puasanya sempurna, beretika yang baik, berakhlakul karimah. Itu adalah salah satu orang yang beriman. Berilmu adalah orang-orang yang suka mengejar ilmu, dari mereka masih kecil sampai mereka kelak dewasa dengan niatan kepada Allah. Itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Adab dalam majelis konteks ayat. Ayat ini diawali dengan perintah untuk berlapang-lapang dalam majelis atau pertemuan dan memberikan tempat kepada yang baru datang. Ini menunjukkan adab sosial yang tinggi sebagai bagian dari implementasi ilmu. Itu adalah penjelasan dari TS Al-Mujadilah bahwasanya Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang yang beriman dan juga bagi orang yang berilmu. Faham sampai di sini? Faham? Coba semangatnya di mana? Faham? Anak-anakku semua? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo, dijadikan per kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo, posisi bangkunya diatur. Ini dijadikan per kelompok ya. Posisi bangkunya berhadapan-hadapan seperti ini. Nah, berhadapan-hadapan seperti ini. Selanjutnya kelompok yang laki-laki berhadapan-hadapan. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Satu kelompok terdiri dari 5 orang saja. Di sini saya akan membagikan LKPD. Bisa dilihat nanti LKPD setiap kelompoknya. Ya, tugas kalian itu adalah menindaklanjuti dan memberikan penjelasan mengenai inti-inti dari LKPD yang sudah guru buat. Ya, setiap kelompok nanti akan bisa mempresentasikan LKPD-nya masing-masing atau setiap poin materinya masing-masing. Dipresentasikan di depan ya, setiap kelompok nanti harus bisa mempresentasikan tugasnya masing-masing. Nah, di sini guru akan ngasih beberapa tugas LKPD-nya. Kalian bisa sharing antar teman, bisa mendiskusikan, dan juga nanti bisa mempresentasikan. Nah, ayo dikerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar supaya nanti presentasi kalian itu bagus di depan. Yuk dikerjakan sebaik mungkin. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kerjakanlah sebaik mungkin nanti presentasi di depan ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Kalau ada yang mau bertanya, ayo Mas Fahmi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanya. Sudah. Oke, sekarang waktunya kita mempresentasikan yang kelompok satu ya. Dimulai dari kelompok pertama.
rangkaian materi edukatif dan kreatif yang dirancang untuk menambah etika, sopan santun, dan nilai-nilai spiritual dalam proses mencari ilmu. Sudah? Cukup? Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan diwakili 3 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 dan di sini kami akan menjelaskan terkait pertanyaan yang tadi diberikan oleh guru. Berikut diberikan penjelasan menuntut ilmu Ramadanil Alamin. Menuntut ilmu Ramadanil Alamin adalah kewajiban belajar yang bertujuan menciptakan kasih sayang, perdamaian, dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Menimbulkan kasih sayang dan perdamaian bagi seluruh alam. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 mewakili 3 orang saja maju ke depan. Mewakili 3 orang saja maju ke depan. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal yang telah diberikan oleh guru. Soal yang diberikan penjelasan tadi sebelumnya ini. Jawabannya ialah mana hadis menuntut ilmu sangat luas. Intinya adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari ilmu karena Allah akan mempermudah jalan menuju surga. Mengakui rasa mengumpulkan derajat dan ilmu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi salah yang telah melakukan yang sebenarnya maksudnya. Ya, kesimpulan pada hari ini pembahasan kita yaitu menuntut ilmu itu sangatlah penting bagi kehidupan dunia kita dan juga bagi kehidupan akhirat. Sangat penting. Di sini ada beberapa hikmah menuntut ilmu. Di antaranya akan dimudahkan jalan menuju surga. Apakah betul? Kan jalan menuju surga akan dikaruniai berbagai karunia dari Allah. Mengalir pahala dari ilmu yang telah disampaikan, termasuk jihad fisabilillah, dan akan mendapatkan surga jika dilakukan dengan ikhlas. Semua itu apabila dilakukan dengan ikhlas. Tidak embel-embel karena sang kekasih, jangan. Tidak embel-embel karena saya ingin mendapatkan gelar, jangan. Niat karena rahmatan lil alamin, semua itu karena Allah. Hikmahnya banyak, di antara menjamin kita menjadi salah satu penduduk surga dan juga akan dikaruniai berbagai karunia Allah yang sangat luar biasa. Itu adalah hikmah menuntut ilmu. Nah, ada yang ditanyakan? Ada. Nah, selanjutnya di sini guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, dilihat bukunya masing-masing, buku paketnya masing-masing. Kerjakan halaman 14 sampai 15. Dibuka buku paketnya masing-masing, mengerjakan halaman 14 sampai 15. Nah, kenapa saya memberikan tugas yang seperti ini? Karena saya ingin tahu tolak ukur kalian dalam mengerjakan tugas hari ini, apakah kalian betul-betul mengerti ataupun masih kurang paham. Nah, kalian kerjakan berlangsung halaman 14 sampai 15 ya, berlangsung menulis materi yang betul-betul sangat penting menurut kalian, ditulis, dipelajari ya.
dan dipahami. Ayo dibuka bukunya halaman 14 sampai halaman 15. Pengajian. Rajin. Bisa, yes. Kurang semangat. MTS Raudatul Ulum. Bisa, yes. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah dianggap selesai, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa keluar?